Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Uzbekistan U17 di Piala Kemerdekaan. Pertandingan antara Timnas Indonesia U17 melawan Uzbekistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025 baru saja usai dan langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Duel yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, ini menghadirkan tensi tinggi sejak peluit kick-off dibunyikan. Kedua tim sama-sama menunjukkan ambisi besar untuk meraih 3 poin penuh, mengingat laga ini menjadi penentu penting bagi perjalanan mereka di turnamen. Dari menit awal, suasana stadion sudah terasa panas dengan sorakan supporter yang membahana dan memotivasi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik. Dan seperti yang kalian lihat di thumbnail video ini, hasil akhir dari laga ini tentu mengundang banyak reaksi. Jalannya pertandingan begitu menarik karena kedua tim tidak hanya bermain aman, tetapi justru saling jual beli serangan sejak menit awal. Indonesia mencoba memanfaatkan kelemahan pertahanan Uzbekistan yang terlihat rapuh di laga sebelumnya melawan Mali, sementara Uzbekistan jelas ingin membuktikan bahwa kekalahan telak tersebut hanya kecelakaan semata. Beberapa peluang emas tercipta di kedua sisi lapangan. Para penyerang Garuda Nusantara bergerak lincah membongkar pertahanan lawan, sementara Uzbekistan beberapa kali memaksa kiper Indonesia bekerja keras untuk menahan gempuran. Intensitas permainan semakin meningkat di babak kedua, membuat para penonton tidak bisa beranjak dari kursi mereka. Yang menarik, sebelum pertandingan dimulai, berbagai prediksi skor telah ramai dibicarakan. Ada yang optimis Indonesia akan menang besar mengingat performa buruk Uzbekistan di laga pembuka. Ada pula yang memperkirakan laga akan berakhir imbang mengingat rotasi besar yang dilakukan pelatih Nova Arianto di skuad Indonesia. Bahkan sebagian fans pesimis bahwa pergantian hampir setengah komposisi pemain bisa menjadi bumerang jika para pemain baru belum menemukan chemistry yang tepat. Semua prediksi ini kini bisa dibandingkan dengan hasil sebenarnya yang sudah kalian lihat di thumbnail. Apakah tebakan kalian kemarin mendekati kenyataan? Pelatih Nova Arianto sendiri sebelum laga sempat menegaskan bahwa pertandingan ini menjadi ajang pembuktian bagi para pemain baru. Hampir 50% susunan pemain diganti dengan tujuan untuk menguji sejauh mana mereka bisa memberikan kontribusi di ajang sebesar ini. Perubahan ini memberikan dinamika berbeda di lapangan. Beberapa pemain tampil mengejutkan dengan penampilan berani, namun ada juga yang terlihat masih beradaptasi dengan ritme pertandingan internasional. Terlepas dari itu, intensitas dan semangat juang yang ditunjukkan Garuda Muda patut diapresiasi. Sementara itu, Uzbekistan tampil jauh lebih terorganisir dibandingkan laga sebelumnya. Mereka belajar dari kesalahan melawan Mali dan mencoba memperbaiki lini belakang yang sebelumnya rapuh. Pressing ketat mereka membuat Indonesia harus bekerja ekstra untuk mengembangkan permainan. Namun serangan balik cepat Indonesia juga kerap merepotkan barisan pertahanan Uzbekistan. Saling balas peluang ini membuat pertandingan terasa seperti adu strategi terbuka, di mana setiap kesalahan kecil bisa langsung dimanfaatkan menjadi peluang emas. Kini setelah pertandingan berakhir, pertanyaan yang tersisa adalah apakah hasil ini sesuai dengan ekspektasi kalian? Apakah prediksi yang beredar sebelum pertandingan terbukti akurat atau justru meleset jauh? Pertandingan ini bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tapi juga tentang bagaimana kedua tim menunjukkan karakter dan mentalitas mereka di lapangan. Nah, karena laga ini masih segar diingatan, saatnya kalian ikut menyuarakan pendapat. Apakah Indonesia sudah bermain maksimal dengan susunan pemain yang dirotasi besar-besaran? Ataukah Uzbekistan justru berhasil memberikan kejutan yang tidak banyak orang perkirakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita lihat seberapa banyak prediksi yang kemarin terbukti benar. Kalau mau, aku bisa bikin versi narasi ini yang lebih memancing emosi penonton supaya lebih banyak yang berkomentar. Itu akan membuatnya lebih hidup untuk konten YouTube-mu. Mau aku buatkan juga. Peluang Timnas Indonesia juara Piala Kemerdekaan. Baru saja kalian saksikan pertandingan panas antara Timnas Indonesia U17 melawan Uzbekistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025.
Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi punya arti besar bagi perjalanan Garuda Muda di turnamen ini. Suasana di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi benar-benar membara. Sorakan penonton, teriakan semangat dari tribun, dan tensi tinggi di lapangan membuat pertandingan ini terasa menegangkan dari menit awal hingga akhir. Dan kini, setelah peluit panjang berbunyi, muncul satu pertanyaan besar: apakah Indonesia masih punya peluang menjadi juara? Kalau kita melihat hasil pertandingan sore tadi, Mali U17 sukses menghancurkan Tajikistan dengan skor 4-2, meski sempat tertinggal lebih dulu. Kemenangan ini membuat Mali kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 kemenangan beruntun. Mereka saat ini jadi tim yang paling difavoritkan untuk mengangkat trofi Piala Kemerdekaan. Tajikistan sendiri hanya punya 1 poin dan jelas berada di posisi sulit. Sementara itu, Indonesia sebelum laga melawan Uzbekistan masih berada di posisi 2 klasemen dengan 1 poin, sedangkan Uzbekistan ada di posisi buncit tanpa poin. Itu artinya kemenangan melawan Uzbekistan tadi malam menjadi harga mati kalau Garuda Muda ingin terus membayangi Mali. Hasilnya, kalian sudah lihat sendiri di thumbnail video ini. Sekarang kita mulai hitung-hitungan peluangnya. Dengan Mali sudah mengoleksi 6 poin, jalan Indonesia untuk juara memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Garuda Muda wajib menyapu bersih kemenangan di sisa pertandingan, lalu berharap Mali terpeleset. Ini bukan misi yang mustahil, tapi jelas butuh kerja keras, konsistensi, dan sedikit keberuntungan dari hasil pertandingan tim lain. Pelatih Nova Arianto semalam berani melakukan langkah besar dengan mengganti hampir 50% susunan pemain. Keputusan ini jadi pertaruhan besar, memberi kesempatan pada pemain baru untuk unjuk gigi, tapi di sisi lain bisa mengganggu chemistry tim. Namun seperti yang kita saksikan di lapangan, rotasi ini menghasilkan dinamika berbeda dan hasil akhirnya tentu sudah kalian lihat. Kalau bicara peluang juara, kuncinya ada di 2 hal, mentalitas dan fokus penuh sampai peluit akhir. Kita sudah belajar dari laga melawan Tajikistan sebelumnya bahwa kehilangan fokus di menit-menit akhir bisa sangat fatal. Jadi, di sisa laga, Garuda Muda harus bermain total tanpa memberi celah sedikit pun pada lawan. Dan jangan lupakan satu hal penting, dukungan kalian. Suara, doa, dan semangat dari supporter bisa jadi bahan bakar yang membuat para pemain tampil luar biasa. Lawan seperti Mali jelas tidak akan mudah dikalahkan, tapi di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang setelah kalian menyaksikan sendiri bagaimana Indonesia bermain melawan Uzbekistan, bagaimana menurut kalian? Apakah peluang juara Garuda Muda masih terbuka lebar atau justru semakin tipis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita lihat seberapa banyak yang masih percaya Timnas U17 bisa angkat trofi Piala Kemerdekaan 2025 ini. Dua nama pemain Timnas Indonesia cocok bermain di Bundesliga. Pernyataan mengejutkan datang dari bek Borussia Mönchengladbach sekaligus punggawa Timnas Indonesia, Kevin Dix. Dalam sebuah wawancara, ia secara terang-terangan menyebut 2 nama pemain Timnas Indonesia yang menurutnya memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa, khususnya di Bundesliga Jerman. 2 nama tersebut adalah Rizky Ridho dan Jay Itzes. Bukan sekadar basa-basi, Dix memberikan alasan yang cukup detail mengapa kedua pemain ini layak menjajal atmosfer kompetisi yang terkenal keras dan taktis itu. Menurut Dix, baik Rizky Ridho maupun Jay Itzes memiliki karakter inti yang sesuai dengan tuntutan Bundesliga. Mulai dari kekuatan fisik, kemampuan membaca permainan, hingga mental bertahan yang tangguh. 3 aspek ini merupakan pondasi utama bagi seorang bek untuk bisa bertahan dan berkembang di liga yang penuh duel fisik serta tempo cepat tersebut. Ia menegaskan meskipun banyak pemain Timnas yang punya potensi, 2 nama ini menonjol karena paket lengkap yang mereka miliki. Jay Itzes sendiri saat ini memang sudah mengambil langkah besar dengan merapat ke klub Serie A Italia, Sassuolo, pada awal Agustus 2025. Kevin Dix menilai keputusan Itzes pindah ke Italia adalah langkah yang tepat. Ia mengungkapkan bahwa mereka sempat banyak berdiskusi mengenai rencana tersebut, dan Dix percaya pengalaman bermain di Italia akan membuat Itzes semakin matang, baik dari sisi taktik maupun mental.
Meski begitu, Dix tetap berpendapat bahwa gaya permainan Idzas sebenarnya juga cocok untuk Bundesliga. Sementara itu, Rizky Ridho yang saat ini membela Persija Jakarta dan menjadi pilar di Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert disebut Dix punya kualitas teknis yang relevan untuk level Eropa. Ridho unggul dalam duel udara tackle tegas, membaca situasi dengan cepat, serta mampu memulai serangan dari lini belakang. Karakter seperti ini sangat dibutuhkan oleh bek modern, terlebih di Bundesliga yang menuntut pemain bertahan tidak hanya menjaga area pertahanan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun serangan. Para analis sepak bola juga kerap memuji pendekatan proaktif Ridho. Alih-alih hanya menunggu serangan lawan, ia sering melakukan antisipasi dengan memotong aliran bola lebih awal. Gaya ini sangat cocok dengan iklim kompetisi di Eropa yang mengedepankan pressing ketat dan transisi cepat. Dix sendiri mengatakan bahwa Ridho akan sangat diuntungkan jika mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri, meski keputusan itu pada akhirnya ada di tangan sang pemain. Jika Ridho mampu menembus Eropa, dampaknya tidak hanya terasa bagi karier pribadinya, tetapi juga untuk Timnas Indonesia. Pengalaman bermain di liga dengan intensitas tinggi akan membuatnya semakin matang secara taktis dan fisik. Hal ini tentu menjadi modal besar bagi Patrick Kluivert dalam menyusun lini pertahanan Garuda yang lebih solid menghadapi kualifikasi dan turnamen besar. Namun Dix juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju Bundesliga tidaklah mudah. Ridho harus siap menghadapi persaingan ketat, adaptasi terhadap pola latihan yang lebih keras, serta tantangan bahasa dan budaya. Meski demikian, dengan modal tinggi badan yang ideal, mental kepemimpinan, serta pengalaman internasional, Ridho memiliki pondasi kuat untuk menembus liga top tersebut. Bagi para penggemar Garuda, pernyataan Kevin Dix ini menjadi sinyal optimisme bahwa talenta Indonesia memang mampu bersaing di panggung sepak bola dunia jika diberikan kesempatan yang tepat. Pertanyaannya, apakah Rizky Ridho akan mengambil langkah berani mengikuti jejak Jay Idzas? Menurut kalian, siapkah Ridho berkarier di Eropa, khususnya di Bundesliga, seperti yang diungkapkan Kevin Dix? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.